Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok pembuatan peraturan desa berikut tentang penanggulangan bencana banjir yang meliputi 54 pasal yang diantaranya menimbang bahwa dari ancaman bencana merupakan hak dari setiap warga desa berikut tanpa terkecuali dan harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah. B. Bahwa desa berikut adalah mempunyai wilayah potensi banjir pada musim hujan baik secara geografis maupun sosial yang harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan yang terencana, terukur dan terkoordinasi dengan baik. E. Bahwa inisiasi pengurangan risiko bencana di tingkat desa berikut harus disusun secara partisipatif untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. D. Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai kebencanaan di Indonesia telah memberikan dorongan sekaligus peluang pada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam seluruh upaya penanggulangan bencana banjir. E. Bahwa untuk mengurangi risiko bencana, menanggapi kejadian darurat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana di tingkat desa diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa berikut dan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, D, dan E perlu menetapkan peraturan desa berikut tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. 7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dengan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Beliku dan Kepala Desa Beliku memutuskan menetapkan peraturan Desa Beliku tentang penanggulangan banjir. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan desa ini dimaksud dengan 1. Desa adalah Desa Beliku. 2. Pemerintah desa adalah pemerintah Desa Beliku. 3. Kepala desa adalah kepala Desa Beliku. Dalam peraturan desa berasaskan prinsip dan tujuan. Penanggulangan bencana banjir berasaskan kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, kesetaraan kedudukan di mata hukum dan pemerintah, kemaslahatan bersama, ketertiban dan kepastian hukum, iptek, gotong royong, serta berpartisipasi. Penanggulangan bencana banjir berprinsip pengurangan risiko cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, dan diskriminatif, kemandirian, kearifan lokal, dan membangun kembali ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Penanggulangan bencana banjir bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ancaman bencana banjir, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana banjir secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan. Melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam meliputi keanekaragaman hayatnya, mengurangi kerentanan tidak tanggap bencana terhadap masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan kemitraan dalam menghadapi ancaman bencana banjir. Bab 4. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Pertama, dalam pasal ini setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat potensi bencana banjir, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan bisa tentang kebijakan penanggulangan bencana desa, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana desa,
melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana, mendapatkan bantuan memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, setiap orang atau warga yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 9, pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 huruf B diberikan kepada masyarakat untuk membangun keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana. Pasal 10, informasi sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf C sekurang-kurangnya memuat tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, data bencanaan, risiko bencana, prediksi. Masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang berharmoni, memesan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berperan aktif dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar tentang data diri. Tim siaga bencana. Tim siaga bencana berbasis masyarakat. Tim salah satu forum pengurangan risiko bencana dalam kelurahan tangguh bencana yang mana sifat ini di bawah binaan dari PMI. Tim siaga bencana berbasis masyarakat. Tim sifat berfungsi dan berperan sebagai pendamping sekaligus sebagai penggerak, pembimbing, penyuluh, motivator dan kegiatan upaya-upaya persiapan bencana, dan lingkungan dan masalah sosial maupun tanggap darurat di masyarakat. Tim siber juga berperan dalam upaya pemberdayaan kapasitas dan pengorganisasian masyarakat agar dapat mengambil inisiatif dan melakukan tindakan dalam minimalisir bencana yang terdapat di lingkungan. Pasal 17, prinsip-prinsip kelurahan tangguh bencana Katana. Yang pertama, bencana adalah urusan bersama, berbasis pengurangan risiko bencana, pemenuhan hak masyarakat, berlandaskan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan gender, kelompok rentan, transparansi, dan kegiatan dalam pengembangan desa tangguh bencana, pengkajian risiko desa atau kelurahan, perencanaan TB dan perencanaan kontingensi, pembentukan forum PRB desa atau kelurahan, peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam TB. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap, meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari teman-teman mahasiswa fisika atas pembuatan podcast tentang penanggulangan banjir. Mudah-mudahan hal ini seperti ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tetap menerima ini dan akan kami usahakan untuk dibicarakan lagi di kerja. Saya juga minta maaf jika ada kekurangan dalam membantu pembuatan ini. Itu bisa saya sampaikan. Saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.